Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik juga baik Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau silakan berdoa dulu. Mungkin ketua kelasnya Mas Sukma bisa dipimpin berdoa. Baik teman-teman, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Sukma. Nah, pada hari ini Ibu ingin mengasih sebuah pembelajaran tentang keberagaman. Di sini mungkin ada yang tahu tentang keberagaman. Oh ya, sebelumnya nanti di akhir pembelajaran Ibu akan kasih contoh tentang keberagaman, dan pastinya dari sebuah keberagaman itu ada yang namanya sebuah dampak. Dampak apa yang terjadi dari adanya sebuah keberagaman. Yuk, siapa di sini yang udah tahu tentang keberagaman? Saya Bu. Oke, Mas Sukma. Saya mau coba menjawab. Saya rasa keberagaman itu berarti berbeda-beda. Baik. Terus Saya saya Bu. Baik, Mbak Widya. Beragam itu bermacam-macam Bu. Contohnya ada bahasa, kemudian kepercayaan, ras, suku dan lain-lain. Baik. Kemudian menurut Mbak Jihan, keberagaman itu bagaimana? Masih bingung Bu. Oh, baik, tidak apa-apa. Nanti kita belajar bersama, oke? Kemudian Mbak Afifah. Saya tidak tahu Bu. Baik, baik. Tadi yang dibilang Mbak Widya, keberagaman itu ada berbeda-beda. Apa saja tadi Mbak yang berbeda? Agama, suku, budaya, kepercayaan dan lain-lain. Betul. Apalagi kita tinggal di negara Indonesia. negara demonstrasi, kemudian juga terkenal apa? Banyak suku. Ada yang tahu mungkin jumlah suku atau tentang provinsi itu banyak sekali, apalagi suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, dari keberagaman itu, dari banyaknya suku-suku, kemudian banyaknya daerah, itu pasti juga memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Contohnya, dari tidak usah jauh-jauh, misalnya dari daerah Semarang sama daerah Jawa Timur, atau daerah yang mendekati Jawa Barat, itu sudah berbeda dari ciri khas makanannya. Kemudian apalagi coba yang berbeda? Budaya. Ya, betul, bahasa. Kemudian Budayanya Bu. ya betul, budaya. Terus apa lagi? Kayak bicaranya Bu. Betul. Lalu bagaimana cara kita menyikapinya dari keberagaman tersebut? Saya Bu menghargai adanya perbedaan tersebut. Oke, Mbak Widya, mungkin Mbak Jihan. Ibu menghormati perbedaan yang ada. Betul. Contohnya nih, jika kita mempunyai teman beda suku, kemudian beda agama, di sini kita kebetulan juga ada perbedaan ya, perbedaan dari sebuah agama. Nah, dari ketua kelas kita sendiri Mas Sukma ya. Nah, di sini bisa kita belajar secara langsung ya, belajar secara langsung tentang keberagaman agama, bagaimana cara kita menghargai agamanya, kemudian kita tidak boleh apa contohnya? Iya. Iya, betul, tidak boleh menghina, karena memang di Indonesia itu menurut kalian masih banyak kurangnya toleransi antar agama, betul atau tidak? Betul. Contohnya bagaimana menurut kalian? Tidak tahu Bu. Mbak Afifah? Nggak tahu Bu. Baik, Ibu, pandangan Ibu secara langsung pasti kalian punya medsos, iya tidak? Iya. Di medsos itu banyak sekali yang kurang menghargai adanya perbedaan, khususnya agama. Biasanya ada yang karena di Indonesia itu mayoritas itu agamanya agama Islam. Nah, kemudian yang minoritas itu biasanya kalau misal ada yang membuat fiti-fiti, kayak misalnya yang dari Islam itu memilih untuk masuk yang minoritas atau yang contohnya yang agamanya Mas Sukma, itu banyak sekali di kolom komentarnya yang menghujat. Dari situ itu adalah contoh minimnya toleransi. Gitu. Dari sini kita bisa belajar bagaimana sih cara kita menyikapinya. Kalau ada orang-orang yang seperti itu, kita harus apa yang pertama? Menghargai
berpendapat seperti itu karena dan kita tidak boleh Menyalahkan. menyalahkan. Ya betul, menyalahkan, kemudian tidak boleh kemudian mencemooh seperti yang betul, tidak boleh seperti itu karena di sini Indonesia itu menganut satu kata-kata yang dianut oleh Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika itu artinya apa? Ya. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Betul. Walaupun berbeda-beda itu tetap satu juga. Kemudian contohnya lagi keberagaman apa selain agama? Yang tadi dibilang suku, kemudian ras. Nah, di sini banyak kasus. Kalian pasti pernah dengar kasus antara ras kulit putih dan ras kulit hitam. Nah, kalau di Indonesia itu mungkin ada, cuman nggak menyebar dengan di luar negeri ya. Kalau di luar negeri itu masih banyak contohnya yang ras kulit hitam dan ras kulit putih itu dibedakan. Nah, menurut kalian itu bagaimana harusnya? Tidak boleh, Bu. Tidak boleh bagaimana? Tidak boleh membeda-bedakan karena kan kita sama-sama manusia. Oh, oke, tepuk tangan. Sekarang ibu mau tanya, kalian pernah merasakan sebuah keberagaman atau perbedaan yang kalian alami sendiri atau kalian lihat? Contohnya yang tadi tidak menghargai toleransi, tidak menghargai berpendapat orang lain, kemudian jika ada teman yang berbeda itu seperti dibeda-bedakan, adakah kalian pernah mengalami atau melihatnya di sini? Saya pernah. Bagaimana? Ya, saya pernah memiliki teman yang berasal dari Indonesia Timur, lebih tepatnya dari Papua. Ya. Itu perbedaan yang terlihat secara signifikan itu yang pertama dari warna kulit. Jelas orang Timur sedikit lebih coklat, dan orang Indonesia Barat sedikit lebih kulit sawo matang. Lalu untuk kebudayaan juga sangat terasa berbeda. Tapi meskipun ada beberapa perbedaan, saya dan teman saya tetap menjaga toleransi. Baik, terima kasih Mas Sukma. Kemudian ada lagi Mbak Widya? Nggak tahu, Bu. Dari ceritanya Mas Sukma tadi, menurut kalian bagaimana cara yang pas menyikapinya? Mungkin Mbak Zia? Mungkin saling menghargai sehingga saling sama lain tidak mengejek budaya masing-masing. Kemudian menurut kalian kalau misal kita saling menghargai, kemudian bisa saling merangkul satu sama lain, tidak membeda-bedakan, itu lingkungannya akan semakin nyaman. Jika kalian belajar nih contohnya di kelas, ada sebuah perbedaan tadi ya, kita ada perbedaan agama. Misalnya nanti kalian kelak menemui perbedaan lagi seperti etnis, suku, kemudian bahasa. Kalau bahasa sudah biasa ya, suku, kemudian etnis, kemudian yang paling mendominan itu mungkin kalau dari suku atau bahasa itu ada yang orang biasanya bicaranya lebih keras dan ada yang orang bicaranya lebih lembut. Nah dari situ kalian juga harus bisa menyikapi kalau memang anak atau teman kalian itu bicaranya memang sudah logatnya seperti itu, kalian juga harus menghargai. Tidak mudah biasanya? Nah betul, baper. Kalau kita gampang baper atau begitu, nantinya pertemanannya malah akan pecah. Nah, di sini untuk sesi terakhir, Ibu kasih kesempatan kalian untuk bertanya terkait perbedaan. Bu, aku mau tanya. Oke, Mbak Rika. Kan aku punya temanku dia rasis banget, Bu. Kalau sama teman yang berbeda kan dia kebetulan suku Jawa. Kalau dia sama teman yang bukan dari orang Jawa, dia sering mengolok-olok, Bu. Itu gimana sih cara menyadarkan dia biar dia tuh mau toleransi gitu, Bu, menghargai perbedaan. Baik, terima kasih. Oke. Nah, di sini tuh ada contoh dari Mbak Rika tadi atau pertanyaan itu juga sebagai contoh ya. Contoh tidak adanya menghargai adanya perbedaan. Nah di sini ada pun caranya untuk mengasih tahu bagaimana sih keberagaman itu, kemudian bagaimana caranya agar orang itu juga sadar akan adanya sebuah keberagaman. Yang pertama dengan edukasi. Edukasi itu sangat penting. Edukasi tentang keberagaman, contohnya seperti ini ya, kita belajar bersama.
Itu dengan cara begitu kalian juga akan memahami, oh keberagaman itu ternyata sangat penting. Karena kalau sebuah keberagaman kita tidak menghargai atau kita tidak mencoba mempelajari tentang keberagaman, kita bisa membuat sakit hati seseorang. Karena dari perkataan atau mungkin tingkah kita itu bisa menyakiti hati seseorang kalau kita tidak menghargai keberagaman. Kemudian yang kedua, ada pun dari edukasi itu yang mungkin bisa dengan cara berbincang secara terbuka, secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga, mungkin yang teman Mbak Afifah itu teman dekat atau bagaimana? Nggak terlalu dekat sih Bu, cuma Mungkin kalau tidak terlalu dekat, jika itu adalah teman kelas ya Mbak ya, misal teman kelas itu bisa bersama-sama mungkin berbincang bagaimana pentingnya sebuah keberagaman. Itu tidak lain dari edukasi tadi. Tapi yang dengan berbincang tadi, kita bisa berbincang secara terbuka dengan teman yang lainnya. Jadi kita bisa tahu keberagaman satu antara satu dengan teman yang lainnya. Nah, dari keberagaman tersebut bisa dipadukan, jadi akan membuat pola pikir dari seseorang lebih terbuka dengan keberagaman. Jadinya yang tadinya mau membuli, karena itu maksudnya dengan membuli juga ya, seperti itu ya Mbak ya. Dan itu tidak baik. Nah, kemudian dari adanya pembicaraan terbuka tadi bisa membuka sebuah pola pikir seseorang bagaimana pentingnya sebuah keberagaman. Kemudian Ibu ambil kesimpulan ya dari sebuah keberagaman tadi. Keberagaman itu sangatlah penting. Menurut kalian tadi apa? Karena dapat menciptakan kerukunan. iya betul. Karena dapat menciptakan kerukunan dan tali persaudaraan juga. Kemudian kita tinggal di Indonesia yang kaya akan budaya, kaya akan suku, agama, dan banyak perbedaan lainnya. Nah, di sini pastinya sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus menghargai adanya sebuah keberagaman yang berada di Indonesia. Apalagi kita sebagai pelajar, yang sebagai pelajar di mana tidak bagus dong jika kita mencerminkan sebuah sikap yang tidak toleransi. Betul. Di sini kita harus membuktikan bagaimana pelajar itu yang baik. Kemudian pastinya kita sebagai pelajar harus mencontohkan yang baik-baik di luar sana. Oke. Baik, sebelumnya ada pertanyaan kembali atau sudah cukup? Cukup. Baik. Kita tutup pembelajaran tentang keberagaman hari ini dengan berdoa bersama. Silakan ketua kelas bisa dipimpin berdoa. Tangan, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai.